Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pertemuan pagi ini kita lanjutkan pembicaraan kita dengan kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mulai saja bicara tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Ya, kalau kita bicara kepemimpinan, itu dimulai dari pengertian kepemimpinan. Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang kepemimpinan itu, kita bisa melihat asal kata kepemimpinan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan leadership. Dalam ensiklopedia umum itu diartikan dengan hubungan yang erat antara seseorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Jadi dalam ensiklopedia umum itu disebutkan kepemimpinan itu adalah hubungan yang erat antara seorang dengan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang setuju dan terbimbing dari pemimpin dan yang dipimpin. Itu pengertian kepemimpinan, ya, yang sering disebut orang dengan istilah leadership, ya, leadership atau kepemimpinan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang kepemimpinan. Di sini akan kita sebutkan beberapa pengertian atau definisi dari kepemimpinan. Yang pertama, menurut Bass ya, tahun 1990, kepemimpinan merupakan suatu interaksi. Jadi, kepemimpinan merupakan satu interaksi antara anggota suatu kelompok, sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu. Agen perubahan. Orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain. Jadi orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul karena satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Nah, ini pengertian yang dikemukakan oleh Bass, ya, Bass.
Nah, yang kedua, North House PG pada tahun 2003 halaman 3 dia mengatakan kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum. Ini paling singkat pengertiannya. Jadi kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai tujuan umum. Jadi kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi, ya, atau kemampuan mempengaruhi dari seseorang kepada kelompok yang lain atau kepada yang lain untuk mencapai tujuan umum atau tujuan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, Dobrin A.J. dalam sebuah buku, ya, pada tahun 2001 halaman 3 dia mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian yang keempat, Yukel. Ya, Yukel ini dalam bahasa Inggrisnya leadership is interpersonal influence exercised in situation and directed thought the communication process towards the attainment of the special goal. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari pengertian yang dikemukakan di atas, ya, dapat dipahami, ya, kepemimpinan itu adalah usaha atau upaya yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, ya, atau untuk mengajak orang lain atau memimpin orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, ya. Jadi inti dari kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi, ya, sehingga orang lain, ya, anggota kelompok mau melakukan apa yang diinginkan, apa yang diarahkan oleh si pemimpin. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan, kepemimpinan pendidikan adalah, suatu proses mempengaruhi. Jadi kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain, serta melakukan satu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Nah, itu pengertian kepemimpinan pendidikan. Saya ulang lagi, kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain, serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan.
Nah, kalau kita bicara kepemimpinan pasti berkaitan dengan kemampuan, ya, kemampuan seseorang dalam memimpin. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah misalnya keterampilan kepemimpinan. Nah, kalau kita bicara keterampilan kepemimpinan, Davis, ada seorang tokoh, mengatakan dia mengidentifikasikan 3 keterampilan. Kalau Anda jadi pemimpin, harus menguasai 3 keterampilan kepemimpinan itu. Yaitu pertama yang disebut dengan technical skill. Ini diperlukan oleh pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan. Ya, diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Ini kaitan dengan kemampuan atau technical skill, ya. Jadi pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contoh, pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara, misal pemimpin pendidikan itu perlu menguasai cara-cara menyusun renstra. Renstra itu apa? Rencana strategi. Jadi seorang pemimpin harus mampu menyiapkan, menyusun rencana, strategi. Harus mampu membuat silabus. Itu pemimpin pendidikan harus tahu. Harus mampu memahami proses belajar mengajar, PBM. Harus menguasai teknik penilaian dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan technical skill, ya. Jadi kepemimpinan pendidikan itu harus mampu yang seperti itu. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan itu harus memiliki keterampilan. Yang ketiga ini harus memiliki yang kedua yang disebut dengan human skill. Jadi kepemimpinan pendidikan itu harus memiliki kemampuan human skill, yaitu kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi pemimpin itu yang human skill itu kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin, baik dalam situasi formal maupun informal. Nah, untuk membangun relasi yang baik, untuk membangun relasi yang lebih baik, harus dikembangkan sikap respect dan saling menghargai satu sama lain. Nah, ini yang penting yang kedua, ya. Ini kemampuan membangun relasi. Relasi itu kan hubungan, ya, baik dengan ke atas, ke bawah, ke samping, dengan banyak orang, dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin, baik dalam situasi formal maupun informal. Nah, untuk membangun relasi yang lebih baik itu harus dikembangkan sikap respect dan saling menghargai satu sama lain. Bayangkan, ya. Jadi seorang pemimpin yang seperti love lover, ya, yang mampu bergaul ke atas, ke bawah, ke samping, ya, membangun hubungan yang harmonis. Itu yang kedua, itu yang disebut dengan human skill. Keterampilan human skill. Intinya adalah bagaimana membangun relasi, ya, bisa bekerja sama, ya. Ini merupakan sesuatu yang dipersyaratkan oleh seorang pemimpin, baik dalam situasi formal maupun situasi informal. Nah, dengan kemampuan ini mampu membangun relasi yang lebih baik
Ini memang harus dikembangkan, ya, dikembangkan. Karena kalau untuk membangun itu kan memerlukan sikap respect atau saling menghargai satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang baik itu termasuk dalam pendidikan itu harus memiliki keterampilan yang ketiga, ini keterampilan yang disebut dengan conceptual skill. Conceptual skill. Ya, yaitu pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberikan solusi. Nah, pemimpin yang mampu memberikan solusi yang tepat, yang timbul dari pemikirannya yang cerdas tentang sesuatu persoalan. Ini tiga keterampilan ini, keterampilan pemimpin ini penting menurut Davis. Nah, sedangkan menurut tim dosen MKDK menjelaskan bahwa pemimpin perlu memiliki keterampilan kepemimpinan. Itu keterampilannya pertama, keterampilan dalam memimpin. Ini menurut tim MKDK, ya, tim dosen MKDK. Dia mengatakan pemimpin itu perlu memiliki keterampilan kepemimpinan. Itu satu, keterampilan dalam memimpin. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani, ya. Yang ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Yang keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Dan yang kelima, keterampilan dalam menilai. Nah, kalau kita lihat, ya, yang kelima ini, ya, apa yang dikemukakan oleh tim dosen MKDK ini sebenarnya kan hampir sama yang dikatakan oleh Davis di atas. Nah, kemudian kalau kita bicara kepemimpinan, ya, di dalam pemimpin itu kan ada bermacam-macam pendekatan. Maka sekarang kita bicara pendekatan kepemimpinan. Nah, pendekatan kepemimpinan itu bisa kita lihat satu, ya. Satu, pendekatan teori sifat kepemimpinan. Ini selalu segi sejarah seringkali pendekatan sifat, ya. Pemimpin dilihat dari segi pendekatan teori itu ada namanya pendekatan sifat atau trait teori. Nah, dalam studi kepemimpinan yang mencoba mengadakan identifikasi berbagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan how one become a leader. How one become a leader. Nah, pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut-atribut, ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan orang itu lebih ditekankan kepada atribut-atribut atau ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dasar pemikiran dari teori ini adalah keberhasilan seseorang ditentukan oleh sifat-sifat atau watak atau kualitas pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin berhasil memang merupakan satu bawaan pada diri seorang pemimpin. Memang dia memiliki kemampuan memimpin, memiliki sifat-sifat kepemimpinan, memiliki kualitas kepribadian sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang memiliki ciri kepemimpinan adalah seorang yang memiliki kualitas dari diri yang baik, tercermin dari sifat-sifat atau watak. Biasanya sifat atau watak yang diharapkan anggota dari pemimpinnya adalah misalnya sifat cerdas, bijak, semangat, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Ini kepemimpinan kalau dilihat dari teori sifat kepemimpinan. Jadi selalu yang dinilai oleh anggota itu yang wajar,
yang wajib, yang harus jadi pemimpin itu adalah orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang semangat, orang yang punya tanggung jawab, orang yang dapat dipercaya. Nah, kemudian kalau kita melihat pendapat Davis ya, mengikhtisarkan 4 sifat utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan. Ada 4 sifat yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan. Pertama, kecerdasan. Ya, ini kan dilihat dari teori sifat ya. Pemimpin itu dilihat dari kemampuan kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Jadi pada samping kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Banyak hubungan, bagus hubungannya. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Jadi pemimpin itu punya motivasi, ingin selalu berhasil, ingin selalu berprestasi. Yang keempat, sikap-sikap hubungan manusiawi ya. Jadi pemimpin itu harus memiliki sikap-sikap hubungan yang manusiawi. Kalau kita katakan tadi adalah hubungan baik dengan bawahan, hubungan bagus dengan teman, hubungan baik dengan atasan. Kemudian Heck dan Goulet menunjukkan 8 sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Ini Goulet dan Heck. Sifat kepemimpinan yang harus dimiliki pemimpin itu pertama, bersikap adil. 2, memberikan sugesti ya, memberikan suggesting. Ketiga, mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, katalisator. Yang kelima, menciptakan rasa aman. Yang keenam, sebagai wakil organisasi. Yang ketujuh, sumber inspirasi. Jadi pemimpin itu bisa jadi sumber inspirasi. Yang kedelapan, bersikap menghargai. Ini menurut Heck dan Goulet. Ya, baik. Ya. Ini kasih masih bicara dalam konteks sifat. Sebenarnya banyak para ahli seperti Otway Tate ya. Masih bicara tentang sifat kepemimpinan. Dia mengatakan 10 sifat kepemimpinan. Nah, untuk itu Anda sebetulnya bisa melihat buku yang saya pegang ini adalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. H. Eng Koswara, MED, dan Dr. Hajah Aan Komaria, MPD, yang berjudul Administrasi Pendidikan. Ini mungkin lebih baru, lebih menarik, ya, cetakan baru. Nah, tadi kita bicara tentang kepemimpinan dilihat dari teori sifat, ya, sifat pemimpin atau trait theory. Itu yang pertama ya, pendekatan teori sifat pemimpin. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa Anda baca, menurut Otway ada 10 sifat kepemimpinan ya. Tapi tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli yang saya sebutkan di atas tadi. Baik, yang kedua, pendekatan perilaku. Tadi kalau pertama atau kepemimpinan itu dilihat, pemimpin itu dilihat dari teori sifat. Yang kedua adalah pendekatan perilaku pemimpin. Yang dilihat adalah perilaku kepemimpinan atau behavior theory. Ya. Pendekatan perilaku pemimpin. Pertama tadi adalah pendekatan sifat pemimpin. Pendekatan perilaku pemimpin atau behavior theory. Nah, studi kepemimpinan yang menekankan kepada berbagai perilaku kepemimpinan, yaitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan how leader behavior, ya, how leader behave, ya. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari. Jadi kepemimpinan itu dapat dipelajari dan pola tingkah laku bukan dari sifat-sifat pemimpin, kan, karena seorang kadang-kadang menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Ini tentu berbeda dengan teori yang sebelumnya. Teori lalu kan teori sifat. Ada teori sifat yang sebelumnya kan cenderung kan itu kan bawaan. Nah, pada teori ini adalah teori perilaku. Dia mengatakan, saya katakan tadi, bahwa
Studi kepemimpinan yang menekankan kepada berbagai perilaku pemimpin, yaitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan how leader behave. Nah, pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari. Kepemimpinan itu kalau jadi pemimpin itu bisa dipelajari dari pola tingkah laku. Jadi pemimpin itu dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat pemimpin. Nah, tentunya berlawanan dari yang sebelumnya, ya. Karena sifat seseorang kadang-kadang menipu penglihatan, ya, sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Nah, ini kan ada orang penampilannya bagus, ya, omongannya bagus, tapi belum tentu perilakunya bagus, belum tentu perbuatannya bagus. Kan sering kita mendengar orang omongannya indah, bagus, sangat retorika, tapi prakteknya, perilakunya, nah ini yang dikatakan pada pemahaman yang teori yang kedua ini kan, sifat yang tampak itu bisa ada yang dibuat-buat, ya. Maka yang kedua ini melihat pemimpin itu dari sisi perilaku, ya, perilaku seseorang, ya, yang ditengok dari keseharian. Kayak kalau kita mengatakan dari akhlaknya lah. Yang perilaku itu kan dari setiap hari yang dibuat. Nah, untuk mendalami pendapat ini, ya, pendapat ini kita lihat pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat pemimpin, karena sifat seseorang kadang-kadang menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Nah, Frelder, nah, itu Freldel dalam Mintorogo tahun 1996 menyatakan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kepribadiannya. Nah, menjadi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kepribadiannya. Seorang menjadi pemimpin karena keadaan atau happenstance yang bersangkutan berada pada tempat dan situasi yang tepat, atau karena berbagai faktor seperti umur, pendidikan, pengalaman, serta latar belakang keluarga dan kekayaan. Nah, bagaimana pemimpin berperilaku akan dipengaruhi oleh latar belakang. Jadi kepemimpinan dalam arti perilaku ini, ya, kepemimpinan itu juga dipengaruhi oleh keadaan, ya. Mungkin keadaan karena umur, ya, mungkin semakin bertambah usia orang, semakin bagus dia, semakin matang dia. Atau mungkin pemimpin itu bagus dilihat dari segi perilaku karena pendidikan, makin terdidik dia, ya. Atau karena bertambah pengalaman, karena pengalamannya, maka kata orang mengatakan jam terbangnya. Atau serta karena latar belakang keluarga dan kekayaan, karena memang dia keluarganya, keturunannya itu juga mempengaruhi. Atau memang karena kekayaan yang dimilikinya. Nah, bagaimana pemimpin berperilaku akan dipengaruhi oleh latar belakang, ya? Bagaimana pemimpin itu berperilaku sangat dipengaruhi oleh latar belakang apa? Latar belakang pengetahuan, latar belakang nilai-nilai, misalnya nilai budaya yang mengitari, lingkungan keluarga yang mengitari, situasi dalam hidupnya, dan pengalaman mereka. Ini katanya merupakan kekuatan diri pemimpin itu sendiri. Nah, kemudian Mintorogo menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Jadi kata Mintorogo, ya, bahwa perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok.
Sehingga kita dapat mempelajarinya sebagaimana yang dikatakan oleh Hoy dan Miskel, ya, bahwa perilaku kepemimpinan dapat dipelajari, bahwa perilaku kepemimpinan itu dapat dipelajari. Jadi kalau orang jadi pemimpin, dia bisa belajar memimpin, ya. Karena di sini perilaku kepemimpinan dapat dipelajari. Oleh sebab itu kan orang yang banyak mendengar, orang yang banyak melihat, orang yang banyak mengetahui, orang yang banyak merasakan, ya kan? Orang yang berbicara dengan situasi lingkungan seperti itu kan dia membentuk dia, membentuk perilaku, ya. Oleh karena itu dapat terjadi bahwa individu yang dilatih, ya, orang individu yang dilatih, ya, dalam perilaku kepemimpinan yang memadai akan mampu memimpin secara lebih efektif. Misalnya kalau Anda melihat, ya, ada semacam istilah kaderisasi kepemimpinan, ya, dia tidak punya sifat bawaan pemimpin, artinya sifat yang disebut yang di atas tadi, tapi dia berbaur setiap hari, dia dikaderkan setiap hari, toh memang kemudian terjadi jadi seorang pemimpin yang bagus, yang baik. Ya, itu bisa jadi. Artinya pemimpin itu bisa dipelajari. Jadi memimpin itu, kata orang, bisa belajar dari pengalaman orang lain. Maka orang-orang sering belajar tentang orang lain, mempelajari tokoh, ya, mempelajari orang sukses, ya, mempelajari orang sukses, suka belajar mengidolakan orang sukses. Jadi bisa menambah inspirasi, bisa menambah pengalaman. Apalagi kalau kita setiap hari ditempa berbaur, misalnya kalau Anda duduk bergaul di berorganisasi itu kan ada semacam pengkaderan terus menerus, ya. Tidak serta-merta Anda langsung jadi pemimpin, tapi Anda dilatih dulu dengan jadi anggota, kemudian naik. Ini dari pengalaman ke pengalaman, dan ini biasanya bisa menjadi pemimpin yang bagus. Nah, menelaah perilaku kepemimpinan dapat diidentifikasi dari dua aspek, yaitu dari fungsi kepemimpinan yang dijalankan dan dari gaya yang ditujukan oleh seorang pemimpin. Jadi masalah perilaku kepemimpinan itu dapat diidentifikasikan dari dua aspek, yaitu dari fungsi kepemimpinan yang dijalankannya dan dari gaya yang ditunjukkan pemimpin itu. Nah, sekarang dari fungsi kepemimpinan. Organisasi berisi sekelompok orang. Kalau kita bicara organisasi kan, organisasi itu berisi sekelompok orang yang satu diantaranya dibutuhkan untuk menggerakkan mereka agar bekerja dengan efektif. Nah, kepemimpinan akan terjadi secara efektif apabila pemimpin dapat menjalankan dua fungsi utama. Ya, saya ulangi lagi, ya. Kepemimpinan akan terjadi secara efektif apabila pemimpin dapat menjalankan dua fungsi utama. Yang pertama, yang berkaitan dengan tugas. Jadi, kepemimpinan yang bisa melaksanakan yang berkaitan dengan tugas atau task related atau fungsi pemecahan masalah. Yang kedua berkaitan dengan pembinaan kelompok. Ya, jadi fungsi pemimpin itu berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial atau group maintenance, ya. Group maintenance, ya. Dari bagaimana pembinaan terhadap kelompok. Jadi kalau pembina yang baik pasti dia bukan dia hanya jadi yang baik, tapi dia membina, membangun orang yang di bawah menjadi pemimpin, kader-kader pula untuk jadi pemimpin yang lebih baik. Ini dua fungsi kepemimpinan, ya. Nah, itu yang pertama tadi, ya, pemimpin dilihat dari fungsi kepemimpinan yang jalankannya. Ada dua tadi, ada yang berkaitan dengan task related, ya, atau fungsi pemecahan masalah, kemudian yang berkaitan dengan pembinaan kelompok. Jadi ada pemimpin itu kan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, dia sendiri bisa menyelesaikan, kemudian dia bagaimana membina bawahan kelompoknya. Nah, itu kalau kita lihat,
Nah, fungsi tugas. Yang kedua fungsi tugas ya. Tadi kan ada fungsi kepemimpinan dan kemudian yang berkaitan fungsi tugas. Fungsi tugas memudahkan dan mengkoordinasi usaha kelompok dan memilih, mendefinisikan dan memecah masalah bersama. Nah, fungsi sosial membantu kelompok berjalan lebih lancar, menengahi perbedaan pendapat, meredam konflik, dan dapat memancarkan perasaan hangat dan empatik kepada anggota. Ini fungsi tugas ini sangat penting dalam memudahkan dan mengkoordinasi usaha kelompok dan memilih, lalu mendefinisikan dan memecahkan masalah bersama. Nah, fungsi sosial membantu kelompok berjalan dengan lebih lancar, mempengaruhi perbedaan pendapat, meredam konflik, dan dapat memancarkan perasaan hangat dan empatik kepada semua sesama anggota. Itu tadi fungsi kepemimpinan. Yang kedua B, tadi A. Ya. Tadi kita bicara tentang masalah menelaah perilaku kepemimpinan itu kan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dari fungsi kepemimpinan, yang kedua dari gaya yang ditujukan pemimpin. Nah, tadi sudah saya jelaskan fungsi kepemimpinan ya, ada dua. Sekarang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola. Gaya kepemimpinan itu merupakan suatu norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku. Itu gaya itu sama dengan pola perilaku dalam memperagakan kepemimpinannya. Nah, terdapat dua gaya kepemimpinan. Yaitu gaya yang dengan orientasi, gaya dengan orientasi tugas ya. Terdapat dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya dengan orientasi tugas atau task oriented ya. Gaya dengan orientasi tugas atau task oriented yang pertama. Ini kalau lihat dari gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah gaya dengan orientasi pada anggota atau employee oriented. Jadi gaya itu dibagi dua ya. Gaya terhadap orientasi tugas ya. Katakanlah dapat membuat tugas, dapat menyelesaikan tugas, bagaimana menyelesaikan tugas. Tapi juga ada gaya yang orientasinya kepada anggota, bagaimana membangun semangat anggota. Jadi orang sebetulnya kawan pemimpin itu lihat segi gaya bisa dilihat dari tugas. Dia dapat membuat tugas, dapat membagikan tugas, ya, dapat menyelesaikan tugas. Jadi tugas itu harus bisa diselesaikan. Kemudian ada berorientasi kepada anggota, ya. Orientasinya adalah kepada orang, ya, anggota. Sebab kalau orang diberikan semangat, kalau orang itu diperhatikan, kalau orang itu dipercayai, kalau orang itu diberi motivasi, kalau orang dilatih, dididik, kalau orang gajinya cukup. Nah, ini kan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada anggota, ya, atau employee oriented. Nah, gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas ingin pekerjaan selesai dengan memuaskan. Ya, kalau pemimpin bergaya orientasi tugas, dia ingin yang penting tugasnya harus selesai. Ya, tugasnya jangan satu di antara, misalnya kalau dia tetapkan jobnya, pembagian kerjanya, SOP-nya, ya. Nah, dibagikan kepada orang-orangnya, dan ini harus dilaksanakan, ya, harus mampu dilaksanakan, dan pelaksananya bukan sekedar terlaksana, tapi memuaskan. Kemudian tepat waktu dan sempurna, sehingga ia betul-betul mengendalikan pegawai agar konsisten dan serius dalam pekerjaannya. Kadang-kadang pemimpin tidak mau tahu dengan urusan-urusan pribadi karyawan. Yang penting tugasnya selesai, ya. Tidak boleh ada alasan urusan keluarga, alasan segala macam. Ada, ini orientasinya tugas, ya, orientasi tugas.
Kalau di perusahaan kan yang penting produknya tercapai. Ya. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada pegawai, pada anggota, ya. Gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada pegawai atau anggota organisasi melaksanakan kepemimpinan dengan berupaya memberikan dorongan. Nah, jadi kalau kepemimpinan itu yang berorientasi kepada pegawai atau anggota, dia berupaya memberikan dorongan kepada pegawai, memberikan semangat, membimbing, ya, dan mengarahkan secara empatik dan memberikan kepercayaan pada anggota untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan karyanya sendiri. Jadi ada pemimpin yang memberikan pengarahan kepada bawahannya, menyebutkan sasaran yang ingin dicapai, kemudian memberikan leluasa kepada pegawainya, yang jelas memberikan sehingga pegawai bisa percaya diri, ya. Dia diberi kesempatan, dia diberi peluang, dia bukan semuanya seperti robot hanya bekerja saja, tapi diberikan dia rasa percaya diri dan akhirnya dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ini gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada pegawai atau pada anggota, ya. Tentu berbeda dengan yang di atas. Gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas, yang penting tugasnya selesai semuanya, hasil harus tercapai. Ini orang yang berorientasi kepada produk. Nah, kemudian beberapa gaya kepemimpinan dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Gaya dasar kepemimpinan. Nah, gaya dasar kepemimpinan ini kalau kita kaji lebih lanjut, terdapat 4 gaya dasar kepemimpinan. 4 gaya dasar. Artinya kalau kita bicara tentang gaya kepemimpinan dari dulu, ya, selalu dibicarakan orang ada 4 dasar gaya kepemimpinan, ya. Ada 4 gaya dasar kepemimpinan itu. Pertama, otoriter, ya, artinya sudah dikenal orang sejak zaman dahulu, otoriter. Ada yang antara otoriter dan demokrasi, apa disebut dengan pseudo demokratis, ya. Artinya tidak demokratis benaran, tidak pula otoriter, itu disebut dengan pseudo, ya, pseudo demokratis. Kemudian ada juga gaya laser fire. Laser fire ini nanti akan kita lihat yang lebih jelas, tapi bisa dicontohkan. Seorang pemimpin yang memberikan tugas kepada bawahannya, dia tidak mau tahu, dia harus berjalan, tugas yang diberikan harus jalan, hasil harus tercapai, selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pegawainya, ya. Itu laser fire. Kemudian ada gaya demokratis. Jadi gaya dasar kepemimpinan itu ada 4 sebetulnya. Ada otoriter, ada pseudo demokratis, ada laser fire, ya, ada demokratis. Yang harus diingat, ya, gaya dasar kepemimpinan itu, ya, 4 gaya dasar kepemimpinan: otoriter, pseudo demokratis, laser fire, dan demokratis. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nah, bisa Anda lihat sebetulnya, ya, 4 gaya itu, ya. Pertama, otoriter. Otoriter itu apa? Gaya kepemimpinan yang menekan pada kekuasaan dan kepatuhan anggota secara mutlak. Artinya apa? Bawahan itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpin, menekan orang bawah harus patuh, ya. Jadi pemimpin menjadi penguasa absolut yang selalu mendikti anggota untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya, ya. Jadi bawahan harus melaksanakan apa yang diinginkannya. Nah, ia tidak ingin, orang pemimpin tidak senang kalau ada debat, ada yang protes, ada yang kritik. Tidak suka meminta pendapat anggota. Pemimpin yang otoriter tidak suka minta pendapat anggota. Yang ia suka adalah anggota melaksanakan tugas-tugas berdasarkan perintahnya secara patuh tanpa banyak protes. Ini otoriter. Ya, kalau pemimpin otoriter, kalau Anda jadi pemimpin otoriter itu maunya Anda saja, ya. Bawahan mengikuti apa yang Anda inginkan. Dan kesannya pegawai itu seperti robot, ya. Kesannya kalau mau bekerja ikuti, kalau tidak silakan Anda cari tempat yang lain. Akan kayak kesan otoriter, ya.
Nah, tapi harus diingat nanti ya, bukan berarti otoriter itu tidak ada baiknya. Ada pada saat tertentu, saat-saat kritis memang diperlukan memang otoriter itu, ya. Sebab di saat itu memang kita harus mengambil keputusan, ya. Tapi kalau dalam situasi bergaya otoriter itu tidak baik, ya. Nah, ini semacam kritik, analisis kita. Jangan, kalau dibanding-bandingkan dari 4 gaya kepemimpinan itu, pertama otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis, yang terbaik kalau kita banding yang demokratis, ya. Tapi bukan berarti, ya, gaya otoriter itu tidak diperlukan, ya. Ada saatnya kita punya keberanian memang, ya. Walaupun ada risiko, kita keberanian. Misalnya kita dihadapkan dengan persoalan, ada 2 pilihan kan, kita harus punya keberanian yang mengambil keputusan mau tidak mau. Oke, baik. Kemudian gaya pseudo-demokratis. Pseudo-demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menekan pada penciptaan situasi yang memberi kesan demokratis, padahal pemimpin yang sangat pandai menggiring pikiran ide anggota untuk mengikuti kehendaknya. Ya, seringkali pemimpin melaksanakan rapat diskusi untuk meminta pendapat anggota, padahal ia sudah memiliki pendapat sendiri yang akan dipakai dalam kebijaksanaannya. Ini yang pseudo-demokratis. Kesannya demokratis, ya. Misalnya tadi dikatakan, dibuat contoh, misalnya pemimpin itu dia ya seperti demokratis, diundangnya kita, dibawa rapat, dibicara bersama, minta masukan segala macam. Tapi sebenarnya dia sudah punya pendapat sendiri, memang. Ya, sudah punya pendapat sendiri. Ini yang dikatakan pseudo-demokratis memang. Ya, kesannya ya dia seolah-olah demokratis, ya. Tapi sebenarnya dia sudah punya pendapat sendiri yang akan dia pakai. Kan banyak orang punya gaya seperti itu, ya. Oke, kita tampung pendapatnya. Nah, tapi pendapatnya tak semua pendapat orang itu diterima. Kenapa? Dia punya pendapat sendiri. Itu pseudo-demokratis. Yang ketiga, laissez-faire. Ya, gaya laissez-faire ini gaya dasar kepemimpinan, ya. Laissez-faire itu adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan kemampuan memimpin. Jadi kepemimpinan itu tidak menunjukkan bahwa dia mampu memimpin. Oleh karena itu dia membiarkan organisasi anggotanya melaksanakan kegiatannya masing-masing. Jadi dia pemimpin diberikan kesempatan laksanakanlah. Nah, saya ulang lagi, dari pemimpin, ya, tanpa ada satu arahan kebijakan yang jelas dari pemimpin. Ia tidak menunjukkan kualifikasi sebagai pemimpin, karena tidak memberikan sumbangsih apa-apa pada kinerja organisasi. Ia seorang yang acuh tak acuh, tidak mau tahu masalah dan tantangan organisasi. Mungkin saja ia berbuat demikian karena ia banyak tugas lain di luar sehingga tidak cukup waktu untuk membimbing dan membangun organisasi, atau bahkan mungkin karena ia tidak memiliki keahlian dalam bidang kerja organisasi yang dipimpinnya, sehingga segala sesuatunya menyerahkan sepenuhnya kepada anggota. Nanti kepemimpinan laissez-faire itu, dia misalnya kita diangkat dan dilantik, lalu dia buat pertemuan sekali, lalu dia beri arahkan, dibagi-baginya kerja tugas-tugas, laksanakan. Katakan laksanakan semuanya, masing-masing saya beri kesempatan untuk melaksanakan bagian terbaik. Bagi saya yang saya mau tahu adalah berhasil, tidak ada yang kata gagal. Ya, udah tuh dibiarkannya, dibiarkan masing-masing bawahan itu berjalan lah, ya. Nah, ada model kepemimpinan mungkin ini kena dia sibuk, ya, atau kemungkinan tidak dia punya kemampuan, keahlian untuk itu. Itu laissez-faire, ya. Kemudian yang keempat, nah ini demokratis, ya, demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal. Gaya pemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Ia mengharapkan para anggota organisasi berkembang sesuai dengan potensi. Ia mengharapkan agar anggota organisasi berkembang sesuai dengan potensi. Untuk itu pemimpin berupaya membimbing,
mengarahkan, dan mempartisipasikan. Jadi pemimpin itu berupaya membimbing, mengarahkan, dan mempartisipasikan dalam kegiatan dan mengakui karya mereka secara proporsional. Nah, ini. Jadi ini yang demokratis. Ya, demokratis itu ya bagus, berkaitan dengan bawahan, membangun interpersonal yang baik. Ya, dengan semua lini di bawahnya, di atasnya, di sampingnya. Kemudian dia juga mengharapkan anggota organisasi bagaimana kalian semua berkembang, potensi kalian kembangkan. Nah, oleh sebab itu dia berupaya untuk membimbing, untuk mengembangkan, untuk mengarahkan, untuk mempartisipasikan agar semua orang punya andil dalam berpartisipasi dalam kegiatan. Dan dia juga mengakui karya-karya mereka, karya bawahan itu secara proporsional. Kalau memang mereka patut diangkat, dipuji, dihargai, kenapa tidak? Nah, itu namanya proporsional itu. Ya, melihat secara tidak pukul rata, tak semua orang. Ya, mana yang patut, mana yang wajar, mana yang sesuai, tetap diberi penghargaan. Ini gaya demokratis. Nah, kalau dinilai dari semua ini, dari gaya dasar kepemimpinan ini, kan ini penting dalam kehidupan ini. Ya. Dan ini ada di dalam kepala sekolah misalnya. Ada dia bergaya otoriter, ada gaya bahasa demokratis, ada gaya laissez-faire, ada gaya demokratis. Memang kalau dinilai kesemuanya yang terbaik adalah gaya demokratis. Ya. Membuat pegawai itu berkembang, merasa mereka memiliki, dibawa kerjasama, diberikan partisipasi. Tapi bukan berarti ketika orang jadi pemimpin, ya, bisa saja dalam kondisi tertentu orang bisa, dia memang demokratis dalam kesehariannya, tapi dalam kondisi tertentu bisa otoriter, bisa pseudo demokratis, bisa laissez-faire. Itu dilihat dari situasi, ya. Tapi di keseharian kita lihat bukan yang terbanyak yang mana dia, ya. Dia tetap berlaku ala kepemimpinan, modal kepemimpinan, gaya kepemimpinan adalah demokratis. Dan itu yang paling benar, paling menyenangkan, paling disukai, paling tepat untuk saat ini. Ya. Oke, kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu tadi gaya dasar kepemimpinan. Yang kedua teori X dan teori Y. Ini teori X dan teori Y ini yang dikemukakan oleh McGregor ini adalah suatu kumpulan anggapan tentang sifat manusia yang dikategorikan menjadi dua, manusia tipe X dan manusia tipe Y. Nah, kepemimpinan yang didasarkan pada teori ini adalah gaya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh anggapan-anggapan sang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Jadi manusia X dianggap sebagai manusia yang memiliki pembawaan yang kurang baik, karena ia malas bekerja dan tidak ada motivasi untuk berprestasi. Sedapat mungkin ia hindari pekerjaan dan hindari tanggung jawab dalam pekerjaan. Walau begitu mereka sangat menginginkan kesejahteraan dan jaminan hidup. Ini kan ada orang seperti itu, ya. Nah, memperlakukan manusia X ini agar dapat melakukan pekerjaan harus dipaksa. Berhadapan orang seperti itu harus beraksa, harus diarahkan, bahkan harus diancam. Kalau tidak melakukan akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan untuk manusia X ini adalah gaya otoriter. Nah, tadi kan, jadi kalau Anda berhadapan dengan lingkungan seperti itu, dia malas, dia tak punya semangat, dia tak punya motivasi, ya. Maka yang paling tepat gaya yang digunakan itu adalah gaya otoriter. Nah, itu menurut teori X, manusia X. Kemudian ada manusia Y, sebaliknya, ia manusia yang memiliki tanggung jawab tinggi, ya, dan tidak ingin membuat citranya negatif, selalu buat yang baik-baik dengan tidak materialisasi tugas dan tanggung jawab. Nah, kerja adalah bentuk aktualisasi dari sehingga ia berupaya melaksanakan dengan profesional. Ada orang bekerja dengan upaya dengan profesional. Nah, menghadapi seperti ini bagaimana kita menghadapi kalau Anda sebagai pemimpin? Nah, gaya kepemimpinan yang diterapkan untuk manusia seperti ini adalah gaya demokratis. Jadi orang yang punya semangat kerja tinggi, ingin mengembangkan kemampuannya, ya, kemudian ingin mencapai prestasi yang terbaik, maka
manusia yang seperti ini hadapilah dengan gaya demokratis, yaitu itu namanya manusia Y. Itu menurut teori McGregor, ya. Baik, ini kemudian yang ketiga adalah manajemen dari Rensis Liquors Management System. Ini masih dah bicara tentang kepemimpinan. Kemudian ada lagi yang keempat adalah kisi-kisi managerial grade dan dari Black and Moulton, ya, Black and Moulton. Ini mereka membuat gaya kepemimpinan dapat berorientasi pada anggota organisasi atau concern for people, dan pada produksi concern for production. Kita kombinasi antara keduanya, jadi ada orientasi kepada orang, kepada manusia, ada juga konsentrasinya kepada produk. Ini menggabungkan dua hal tadi, kan ada pemimpin bergaya tugas, ada pemimpin bergaya kepada anggota. Nah, yang kedua ini menggabung kedua ini namanya managerial grade, ya. Bagaimana kedua-duanya? Kalau Anda jadi pemimpin yang ingin berhasil, sepertinya menurut teori managerial ini, ya, kisi managerial grade ini dari Black dan Moulton ini, dia mengatakan ada dua itu memang kedua-duanya tidak bisa dihindarkan. Kalau ingin Anda sukses dalam memimpin, ya, Anda harus punya perhatian terhadap tugas, pada produk, pada hasil, ya. Dan Anda juga harus punya perhatian besar terhadap anggota, terhadap bawahan Anda. Berikan mereka semangat, perhatian mereka, sejahterakan mereka, cerdaskan mereka, ya. Nah, kedua-duanya ini. Ini kalau Anda lihat ini dalam grafik ini, grafik yang dibuat oleh Black and Moulton ini, ada dia membuat kolom-kolom perhatian pada manusia itu, ada perhatian rendah, ada perhatian tinggi. Nah, dia membuat ada beberapa kotak nih dalam kotak segi 4 ini. Ada manajemen klub, perhatian penuh pada orang tetapi perhatian rendah pada produksi. Perhatian penuh pada orang, pada manusianya, ya, pada pegawainya. Tapi perhatiannya rendah pada produksi, itu kolom 1. Kemudian sebelahnya ada manajemen tim, ya, perhatian tinggi pada produksi, pada tugasnya, dan pada moral serta kepuasan anggota. Ini dua-duanya nih, ya, pada tugas dan pada anggota. Kemudian pada 511 manajemen acuh tak acuh, perhatian rendah pada manusia dan juga rendah pada produksi. Ini berbahaya, ya. Kemudian ada di sisi kanan 91 ini manajemen otoriter, perhatian tinggi pada produksi tapi karyawan tidak mendapatkan perhatian. Nah, ini otoriter tadi, ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah dari 4 kolom ini, di tengah-tengahnya ada manajemen manusia organisasi, perhatian terhadap produksi maupun anggota organisasi pada tingkat yang sedang, kedua-duanya sedang. Mana yang terbaik? Nah, inilah pembukaan teori managerial grade ini. Kemudian ada lagi namanya menurut studi Ohio State, ya. Ini sebenarnya mungkin lebih dalam lagi, Anda bisa pelajari ini, ya. Pelajari ini, ya. Studi Ohio ini dalam buku yang saya pegang ini, buku Administrasi Pendidikan Profesor Dr. H. Engkoswara dan Hajah Komariah, Aan Komariah. Kemudian ada lagi namanya W.J. Reiden dalam The 3D teori, ya. Anda tengok dalam buku ini. Kemudian ada pendekatan kontingensi. Apa yang mendekat kepemimpinan, pendekatan kontingensi ini, ya. Ya, ini lebih Anda lihat lagi, lebih dalam lagi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pendidikan, ini sebenarnya kajian khusus mengenai kepemimpinan sangat banyak sekali, ya. Tadi yang paling penting sebenarnya ada yang berkaitan dengan fungsi kepemimpinan sebetulnya, ya. Fungsi kepemimpinan. Nah, kalau dilihat dari model kepemimpinan,
ya, model kepemimpinan itu ya ada gambar ya, ada kepemimpinan transformasional organisasi. Ini model kepemimpinan transformasional. Ada I3, I ketiga, I keempat. Ya, ada kepemimpinan visioner. Visioner, apa itu kepemimpinan visioner itu? Ya. Kepemimpinan visioner. Ya. Konsep kepemimpinan visioner itu seperti apa? Ya. Dan sekarang sangat diperlukan ya kepemimpinan visioner, memandang ke depan. Visi. Ya. Seperti apa kepemimpinannya? Ya. Karakteristiknya, kemudian visionary leadership-nya, ya, kemudian langkah-langkah visionary leadership-nya, ya, ini penting kalau Anda jadi seorang pemimpin. Kemudian transformasi misi, visi, ya, itu teori kepemimpinan menurut. Nah, kalau kita kaitkan pendidikan, ya, gimana caranya? Itu penting ya. Di sekolah itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai pemimpin, kepemimpinan. Ya. Maka Anda harus tahu itu, ya. Harus tahu tentang kepemimpinan. Untuk lebih baik kita lengkapi dengan pembicaraan tentang kepemimpinan dalam buku Ngalim Purwanto ya. Ngalim Purwanto itu berbicara kepemimpinan banyak, ada pendekatan dan model kepemimpinan, ada pendekatan sifat, ada pendekatan perilaku yang kita kemukakan tadi, ya. Kemudian ada bermacam-macam studi kepemimpinan yang telah dilakukan oleh orang. Nah, kemudian beberapa model kepemimpinan, ya, pendekatan situasional, kemudian model kepemimpinan contingency builder, ya. Ini Anda coba lihat di dalam buku Ngalim Purwanto. Ya. Nah, kemudian kalau di hubungan pendidikan itu yang lebih cocok gaya mana? Ya. Apakah demokratis? Ya. Kemudian sifat-sifat kepemimpinan, lihat buku Ngalim itu juga banyak ya. Tadi yang saya sudah makan dalam buku Engkoswara juga ada sifat-sifat kepemimpinan. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Pemimpin ini pengaruhi apa? Tadi ada bawaan, pembina, pengalaman, pendidikan, situasi lingkungan mempengaruhi, Bang. Ya. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin. Apa maksudnya? Kepala sekolah, Anda lebih paham ini, kepala sekolah itu kan pemimpin. Kepala sekolah, kepala dan pemimpin sebenarnya merupakan dua pengertian yang memang tidak identik, ya. Tapi keduanya ada persamaan, juga ada perbedaan, ya. Apakah itu kepala sekolah? Apa tugas kepala sekolah? Anda bisa pelajari lagi, ya. Nah, kemudian peran seorang pemimpin. Apa peran seorang pemimpin? Aja baca buku Ngalim ya. Dan pemimpin itu pasti erat kaitannya pengambil keputusan. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan, ya. Dan model-model mengambil keputusan, ya. Nah, baik, kemudian kalau Anda jadi kepala sekolah, apa fungsi kepala sekolah itu sebagai pemimpin? Nah, kepala sekolah itu kan ada sebagai leader, sebagai pembaharu inovasi, sebagai motivator. Kepala sekolah itu sebagai motivator. Kepala sekolah itu sebagai manajer, dia manajer, ya. Kepala sekolah itu sebagai leader, dia pemimpin. Kepala sekolah juga sebagai supervisor. Kepala sekolah itu adalah melakukan supervisi. Kepala sekolah juga adalah organisator. Maka kepala sekolah sebagai administrator, sekaligus kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bicarakan kepala sekolah sebagai, dan saya minta kalau bisa Anda cari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Fungsi kepala banyak, sebagai motivator, sebagai edukator, sebagai inovator, sebagai fasilitator, ya, sebagai supervisor, sebagai administrator. Nah, secara khusus dalam buku kita ini
kepala sekolah itu sebagai administrator dan supervisor. Apa fungsi kepala sekolah sebagai administrator? Kerjanya apa? Apa fungsi kepala sekolah sebagai supervisor? Kan kita belajar administrasi. Kepala sekolah itu sebagai pemegangnya administrator. Kita bisa baca sekolah supervisi. Jadi kepala sekolah itu sebagai supervisor. Ya. Apa yang dimaksud kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor? Itu Anda bisa baca dalam buku Ngalim Purwanto. Ya. Lengkap itu, Mang. Ya. Karena di sesi terakhir saya ingin berbicara supervisi, ya, supervisi pendidikan. Ya, kita belum bincang secara khusus, dan itu punya buku khusus. Baik, saya pikir untuk pertemuan sekarang ini kita cukup demikian. Insya Allah minggu depan kita bicarakan tentang supervisi pendidikan. Dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.